Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pelajar. Apa kabar hari ini? Diharap semuanya sehat walafiat ya. Dalam siri yang ke-10 ini kita akan membincangkan mengenai group by. Pernyataan group by digunakan untuk menggabungkan beberapa rekod di dalam jadwal dalam kumpulan kecil. Jadi kuncinya adalah menggabungkan. Menggabungkan apa? Menggabungkan rekod-rekod dalam satu kumpulan kecil. Oke, kita lihat pada format dia. Ada select, nama medan, from, nama jadwal, group by, nama medan. Sebelum kita pergi ke contoh 11, kita lihat dahulu jadwal barang ya. Perhatikan, dalam jadwal, semua rekod dalam jadwal barang nih, kita ada nomor barang, nama barang, kuantiti, harga seunit, dan ID murid. Oke, dan ini semua ini adalah data dia. Rekod ya, rekod. Begini ya. Perhatikan. Nomor barang rekodnya E01. Nama barangnya adalah bola sepak, kuantitinya 10, harga seunit 30-50 sen, dan ID murid M1000. Oke. E02, nama barang bola jaring, kuantitinya 5, harga seunitnya 15-30 sen, ID muridnya M1000. E03, nama barangnya hoki, kuantitinya 10, harga seunit 20, ID murid adalah M2000. Nah, begitulah seterusnya ya. Jadi berapa medan di dalam jadwal barang nih? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 medan. Dalam contoh yang ke-11, ini adalah arahan bagaimana kita menggunakan arahan group by. Kita baca dulu jadwal yang di bawah nih, yang ini yaitu 2.1.52 menunjukkan cara mencapai data dengan menggunakan group by. Katakan Anda ingin menyenaraikan ID murid yang meminjam alatan distorsukan. Kata tugas kita apa? Menyenaraikan ID murid. Jadi sudah tentu kita akan select medan ID murid. Oke, dari mana? Daripada jadwal barang. Oke, group by ID murid. Maksudnya kumpulkan ID murid itu dalam satu kumpulan kecil yang bernama ID murid. Oke, kita lihat jadwal yang asal. Kita ada M1000, M1000, M2000, M1000, 3000, 1000, 2000. Jadi apabila digabungkan M1000 berapa kali? 1, 2, 3, 4. Nah, apabila ada group by dia hanya ditulis sekali. Maksudnya orang yang sama. Nah, kalau M2000 1, 2. Ada 2 kan? Jadi ditulis hanya sekali. Dan 3000 1 kali juga. Jadi inilah outputnya ya. Nah, jadi dia di dalam satu medan baru sementara yaitu ID murid. Dari mana dapat ID muridnya? Adalah daripada group by tersebut. Baiklah pelajar, untuk mengukuhkan lagi pemahaman kita mengenai group by ini, kita akan lihat contoh 1. Oke, Raja 18, ini Raja 18 menunjukkan 3 jadwal di dalam sebuah pangkalan data. Nah, kita ada jadwal murid. Jadwal murid, dia ada 3 medan, yaitu ID murid, nama murid, dan jantina. Kalau barang pula, kita ada kod barang, nama barang, harga seunit. Kalau pembelian, ID murid, kod barang, kuantiti, jumlah harga, status pembayaran. Jadi, kalau 3 seperti ini, kita kena hubungkan dia dahulu. Jadwal murid berhubung dengan pembeli melalui ID murid. Sini ada ID murid, sana ada ID murid. Jadi saya akan hubungkan ini ke sini. Barang pula, dia akan berhubung dengan jadwal pembelian melalui kod barang yang ini. Jadi saya akan hubungkan ini ke sini. Oke, jadi sudah lengkap kita punya pangkalan data. Sekarang kita lihat soalan. Nah, lakarkan paparan output yang dijana berdasarkan pernyataan SQL berikut. Nah, lihat sini. Select ID murid from pembelian.
Dia mau ID murid yang ini di dalam jadwal pembelian. Oke, sebab form pembelian. Group by ID murid. Group by ID murid. Nah, dia mau group by ID murid ini. Kita lihat M1001. Ini sama. M1001. Ini sama kan? Ada dua sama, tetapi ditulis di sini hanya sekali. Jadi kita tulis sini ID murid. Kenapa saya tulis ID murid? Sebab group by dia minta menggunakan ID murid. Maka saya akan tulis ID murid M1001. Oke, lepas itu kita tulis lagi M1005. Yang ini M1025. Ini pun M1025. Ini sama kan? Jadi ditulis dalam sini jawaban ini adalah sekali sahaja. Beginilah group by. Maksudnya ID murid disatukan dalam medan yang baru, yaitu ID murid. Dapatlah 3 markah. Oke, seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Berikut adalah rekod pinjaman buku di sebuah perpustakaan. Oke, kita lihat dulu. Ini adalah jadwal pinjaman. Kita ada berapa medan? 1. ID buku. 2. Tajuk buku. 3. Kategori ID murid. Oke, ID murid adalah medan yang keempat. ID buku K001 bertajuk Gaya Hidup Sehat, kategori kesehatan dipinjam oleh SM100. Ini ID murid, ini murid ya. ID buku S0023 Planet Marik, kategori sains dipinjam juga oleh pelajar yang sama, SM100. Begitu ya cara bacanya. Oke. F3034 tajuk buku Dunia Sama Rata, kategori falsafah dipinjam oleh ID murid SM200. Begitu. Perhatikan SM100 berapa kali? 4 kali kan? 1, 2, 3, 4. Maksudnya dia meminjam 4 buah buku. Oke, Gaya Hidup, Planet Marik, Sembuh dengan Ruqyah, dan Berubah Sebelum Rebah. Oke, lihat pula SM200. Ada berapa buku dia pinjam? 1, Dunia Sama Rata, Profesor Dr. Muhaya. Untuk pelajar SM200 dia meminjam 2 buku, yang ini dengan yang ini. Oke, untuk pelajar SM300 dia hanya meminjam Seni Silat Melayu, yaitu kategorinya seni. Begitu ya. Sekarang kita sudah paham ini jadwal. Kita lihat pada soalan. Senaraikan ID murid yang meminjam buku. Dia mau ID murid saja yang meminjam buku. Jadi gunakan ilmu tadi, kita akan tulis select dulu, ya. Kenapa select? Sebab menyenaraikan. Perkataan ini menyenaraikan nih, itulah wujudnya select nih. Select ID murid. Oke. Kita select ID murid. Soalan mau minta menyenaraikan ID murid. Oke, lepas itu from mana? Jadwal mana? From jadwal pinjaman. Jadi kita tulis pinjaman. Oke, lepas itu kita pergi ambil, tulis group by. Oke, so dia mau ID murid. Jadi ID murid. Huruf kecil. Salah sudah saya. Huruf kecil. Oke, dengan jawaban ini kita dapat sudah 3 markah ya. 1, 2, 3. Oke, 3 markah. Oke, pelajar, dengan video yang ringkas ini, semoga semua pelajar memahami bagaimana konsep group by dilaksanakan di dalam pengatur cairan SQL. Jangan lupa subscribe, teruskan mengikuti
tutorial di dalam channel Bedah Coding Sains Komputer. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.